Suatu kejadian teman saya dipanggil aparat kepolisian karena saat itu mengadakan kelas pelatihan hipnotis. Tahukah teman-teman, hantu yang paling menakutkan di dalam kehidupan Anda adalah besarnya rasa ketakutan yang ada di dalam diri Anda saat ini. Entah apakah itu rasa takut ketika akan melangkah, apakah Anda merasa takut nanti gagal, takut dicemooh orang, takut dibully orang, takut akan pandangan orang lain yang negatif terhadap Anda, dan berbagai macam bentuk ketakutan-ketakutan yang lainnya, teman-teman. Sadari dan pahami bahwa rasa takut yang berlebihan yang Anda alami saat inilah yang menghambat perkembangan Anda. Anda ketika akan bertindak, Anda ketika akan melakukan sesuatu hal, nanti Anda takut rugi. Ketika akan melakukan sesuatu hal, oh nanti Anda takut dibilang orang lain aneh, dan lain sebagainya. Padahal, apakah yang dipersepsikan atau apakah yang dipikirkan orang lain terhadap Anda itu adalah sesuai dengan kenyataannya? Tentu saja belum tentu, teman-teman. Saya berikan contoh, pada dekade yang lalu, ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu, hipnotis ini masih dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia. Ada suatu kejadian, teman saya dipanggil aparat kepolisian karena saat itu mengadakan kelas pelatihan hipnotis. Karena persepsi hipnotis zaman itu adalah hipnotis adalah ilmu kejahatan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu, teman-teman? Karena informasi yang beredar, banyak surat kabar, banyak media yang beritakan negatifnya hipnotis. Padahal apakah benar demikian? Nah, ternyata setelah teman saya ini memberikan penjelasan ya, panjang lebar tentang hipnotis itu apa, terus manfaatnya itu apa, salah satunya adalah ada yang namanya hipnoterapi, barulah terbuka pikirannya. Tuh. Dan ini biasa atau normal terjadi sesuatu hal yang baru yang Anda kerjakan, kadang-kadang dianggap nyeleneh, dianggap aneh. Bahkan saya pribadi, di lingkungan keluarga besar saya pun saat awal-awal saya menekuni hipnotis ini, tanda kutip, ya banyak persepsi negatif. Tapi apakah itu benar demikian? Faktanya sampai hari ini, lebih dari 10 tahun, saya masih tetap mengajar ilmu hipnotis. Bahkan semakin ramai, semakin berkembang. Banyak sekali para profesi-profesi yang mendalami ilmu hipnotis. Ada bapak polisi, ya, ada bapak tentara, ada bapak ibu dokter, perawat bidan, dosen, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa seiring perkembangan zaman, banyak informasi yang bisa didapat di-download dengan sangat mudah, sehingga memberikan wacana baru terhadap suatu keilmuan. Nah, disinilah pentingnya teman-teman bisa mengelola atau memaintain rasa takut Anda. Jangan berlebihan. Apakah harus dihilangkan rasa takut? Tentu saja tidak. Karena itu adalah bagian dari filter manusia. Jika manusia sudah putus urat takutnya, nah itu berbahaya. Berbahaya buat siapa? Berbahaya buat dirinya pribadi, dan tentu buat orang lain, karena apa yang dilakukan tidak terkontrol. Rasa takut justru kalau digunakan dengan tepat, ya bisa membuat seseorang ini lebih waspada, lebih jernih dalam berpikir, lebih tepat di dalam bertindak. Nah, itulah pentingnya Anda mengenali rasa takut yang ada di dalam diri Anda. Bersama-sama Snu kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya, pentingnya Anda paham, mengerti, mengelola rasa takut Anda, mengubah rasa takut Anda menjadi sebuah keberanian, mengubah rasa takut Anda, ditempatkan untuk memblank mental Anda, sehingga mental Anda menjadi sangat kuat. Oke, bagaimana caranya? Silakan Anda semuanya simak videonya dari awal sampai akhir nanti. Sangat terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar kelas pelatihan hipnotis hari ini, dan juga buat teman-teman yang sudah membeli buku kitab hipnotis. Jika teman-teman ingin mendaftar di kelas privat hipnotis, dan bila teman-teman ingin membeli buku kitab hipnotis, saya berikan nomor WA di sini. Silahkan nanti Anda hubungi saya. Berbicara tentang masalah takut, ya setiap orang pasti mempunyai rasa takut. Namun yang menjadi momok, menjadi masalah jika rasa takut tersebut berlebihan. Oke, kata kuncinya adalah berlebihan. Demikian juga dengan keberanian. Orang butuh berani, tapi jika beraninya itu berlebihan, maka juga berbahaya. Contohnya, orang yang sangat pemberani
kadang-kadang malah membahayakan dirinya, tidak berpikir logis, ya. Seringkali terjadi di jalan, baru dikata-katai orang mengajak berantem karena merasa berani, padahal kalau Anda berantem di jalan itu sangat berisiko terhadap diri Anda. Anda kan tidak tahu apakah orang tersebut lebih hebat dari Anda tidak pernah tahu apakah orang tersebut membawa sajam dan lain sebagainya, dan bisa mengancam keselamatan Anda. Keberanian di sini harus ditempatkan dalam situasi dan kondisi yang pas, yang tepat. Maka, bagaimana idealnya supaya Anda bisa mempunyai keberanian sekaligus bisa meminimalisir ketakutan yang berlebihan? Nah, cara yang paling mudah dan sederhana adalah Anda berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Gunakan logika Anda, gunakan akal Anda. Contoh-contoh ketakutan yang berlebihan itu apa, Mas Nuk? Ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, atau ada yang disebut dengan fobia. Fobia, ketakutan yang berlebihan, takut yang tidak masuk akal. Contohnya, takut dengan nasi putih, takut dengan buah rambutan, takut dengan kecoa atau hal-hal lainnya, takut dengan saus, takut dengan kecap, takut dengan kerupuk. Nah, ini pertanyaan sederhana, gunakan logika Anda. Apakah kerupuk, apakah rambutan, apakah nasi putih itu membahayakan diri Anda? Tentu saja tidak. Oke? Kalau Anda merasa jijik, merasa geli, nah Anda baru berlatih untuk mengatasi rasa tersebut. Caranya bagaimana? Ya, Anda harus mulai mencoba untuk mengalahkan ketakutan Anda tadi. Anda takut dengan nasi putih, ya cobalah berdamai dengan nasi putih. Coba bayangkan, kenapa sih nasi putih kok saya takut sekali, padahal orang lain senang sekali. Mereka bahkan kalau nggak ada nasi putih bingung, karena makanan pokok orang Indonesia ini kan nasi putih, dan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat kita. Tapi kenapa saya kok takut dengan nasi putih? Dan kenapa saya takut dengan rambutan? Padahal banyak orang yang memakannya seneng, begitu ya. Gunakan logika Anda. Tapi saya masih ketakutan nih, Mas Nur. Gimana caranya menghilangkan? Nah, di saat itulah Anda butuh bantuan orang lain. Orang lain di sini siapa, Mas Nur? Ya, misalkan seorang yang paham tentang hipnoterapi, seorang ahli hipnotis. Seorang ahli hipnotis tentu tahu cara untuk membantu Anda untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan yang berlebihan tadi. Itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, Anda harus berlatih untuk mengendalikan supaya Anda tidak overthinking. Ya, di dalam kehidupan ini selalu ada yang namanya resiko, pasti. Bahkan Anda tidur pun ya berisiko. Tetapi sebaliknya, ketika ada risiko, maka juga ada yang namanya keuntungan. Kan begitu ya, ada siang, ada malam, ada pria, ada wanita, berlawanan. Maka jika Anda mau memfokuskan dengan hal-hal yang Anda inginkan, maka itu akan membuat Anda jadi lebih baik. Anda takut rugi, mau melakukan sesuatu, takut sial, takut dinilai orang lain. Cobalah Anda gunakan pikiran jernih, teman-teman, supaya Anda lebih fokus dengan apa yang akan Anda kerjakan, apa yang menjadi tujuan atau goals hidup Anda. Ya, kalau dulu misalkan saya, Mas Nuk, memperbesar rasa ketakutan saya, tentu Anda tidak akan pernah melihat hari ini saya sebagai seorang pengajar ilmu hipnotis, sebagai seorang praktisi ilmu hipnotis. Karena kalau saya memperbesar ketakutan, ya, takut dengan pandangan keluarga besar saya, takut pandangan lingkungan saya, oh Mas Nuk ini kok mengajarkan ilmu yang jelek, ilmu yang negatif, ya karena mereka pengetahuannya hanya sebatas itu, teman-teman. Sedangkan saya yang mendalami, sedangkan saya yang menekuni, sangat tahu pasti bahwa hipnotis itu tidak seperti apa yang mereka gambarkan. Nah, itulah yang menjadi kekuatan saya, itulah yang menjadi keberanian saya untuk memperdalam ini. Bahkan dengan ilmu hipnotis saya banyak membantu orang lain, saya membantu banyak orang menangani masalah-masalahnya, saya melakukan hipnoterapi ke banyak orang, dan tidak hanya itu, saya mengajarkan ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi ini ke banyak orang, gitu, teman-teman. Jadi logika berpikirnya jangan terlalu ruwet, jangan terlalu berat.
simpel-simpel saja. Gunakan pikiran jernih Anda, pikir dengan tenang, apapun yang Anda lakukan, ya, yang terpenting buat Anda itu adalah hal yang tepat, just do it, lakukan saja. Selama itu, apa yang Anda kerjakan membuat Anda bahagia, membuat Anda lebih baik, membuat Anda merasa beruntung. Demikian, semoga menjadikan inspirasi buat Anda, singkirkan ketakutan Anda yang berlebihan, dan perbesar keberanian Anda. Terima kasih, saya tunggu di kelas pelatihan saya. Salam hormat, see you next time, bye-bye, salam hipnosis.